Apa itu penginderaan jauh? Definisi penginderaan jauh atau disingkat menjadi indraja adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya seperti pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Dan ada juga foto udara. Definisi foto udara ini adalah salah satu produk dari bidang ilmu geografi dalam mengambil objek daerah atau fenomena yang ada di permukaan bumi ini. Interpretasi foto udara adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapatkan informasi yang akurat dengan sesuai dengan objek yang terekam. Selanjutnya ada ciri-ciri interpretasi foto udara. Yang pertama ada ciri spektral. Ciri spektral yaitu hasil interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan objek yang dinyatakan dengan rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan pada objek citra, dan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum tampak. Yang kedua ada ciri temporal. Ciri temporal yaitu kondisi objek pada saat perekaman, yaitu bayangan. Contoh dari ciri temporal adalah sungai pada musim hujan tampak lebih cerah, sedangkan pada musim kemarau tampak lebih gelap. Bayangan bersifat menyembunyikan detail karena mengakibatkan ada objek lain yang tertutup bayangan. Namun, bayangan sangat penting untuk mengenali objek tertentu. Ciri-ciri interpretasi foto udara spasial, yaitu ciri yang berkaitan dengan ciri ruang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola, situs, dan asosiasi. Pengertian tekstur, frekuensi, perubahan warna pada citra atau pengulangan warna kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Bentuk, variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi objek. Ukuran, atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Pola, susunan keruangan objek. Objek alam maupun buatan pada umumnya memiliki pola tertentu. Situs, letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya atau letak suatu objek terhadap batang darat. Asosiasi, keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Deskripsi wilayah Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Deskripsi wilayah: letak astronomis 3 derajat 42 923 lintang selatan dan 114 derajat 87 679 bujur timur. Luas wilayah 42,03 km persegi dengan tinggi 63 mdpl. Batas wilayah Martapura. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura Timur dan Istanbul. Bagian selatan berbatasan dengan Kota Banjarbaru. Bagian timur kecamatan berbatasan dengan Karang Intan dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura Barat. Kondisi penduduk. Sebagian masyarakat dikenal sebagai penghasil banyak batu mulia karena Martapura juga merupakan pusat pengolahan berlian sekaligus tempat transaksi berlian di Kalimantan. Penduduk mayoritas dari suku Banjar dan disusul dengan suku pendatang seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam tambang maupun bahan galian seperti Di sini saya akan menganalisis interpretasi citra foto udara dari kota Banjarmasin. Oke, yang pertama ada hutan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia. Di sini warna hutannya hijau tua dan lebat karena memang hutan di Kalimantan merupakan jantung dan paru-paru dunia. Untuk ronanya itu gelap, bentuknya segi empat, teksturnya kasar, dan situs hutan ini dikelilingi juga oleh hutan lain seperti hutan Pertama Spesies Endemik dan Urban Forest of South Borneo. Di sini kita bisa lihat ini dia kondisi hutannya, jalanannya sudah diaspal dengan kondisi pohon-pohonnya yang belum terlalu tinggi namun tetap padat. Kemudian ada sini saya mengambil objeknya Sungai Barito. Sini kita bisa melihat untuk warna coklat, warnanya itu sendiri coklat, menandakan airnya keruh. Warnanya itu dia agak gelap, bentuk atau polanya dia anular, teksturnya halus,
Dan situsnya Sungai Barito ini berhulu di Pegunungan Muler di Provinsi Kalimantan Tengah. Memasuki daerah permukiman, di sini kita bisa lihat untuk warnanya itu berwarna-warni, warnanya cerah, bentuknya tuh agak abstrak dengan tekstur yang kasar karena ketinggian dan jarak berbeda-beda dari perbangunannya. Situsnya ini, pemukiman ini berada di tepi Sungai Martapura. Di sini kita bisa lihat pemukiman warganya, aktivitasnya. Situ kita bisa lihat juga berada di sebelah kanan Sungai Martapura. Selanjutnya, saya mengambil objek industri perusahaan kayu. Industri ini warnanya putih, hijau, dan juga coklat. Warnanya cerah meskipun dikelilingi sungai dan hutan. Bentuknya persegi panjang dan teksturnya kasar dari hutan dan halus dari Sungai Barito itu sendiri. Situsnya berada di tepi Sungai Barito dan perpohonan yang lebat. Kita bisa lihat sini untuk si industri kayunya tersendiri itu berada di tengah-tengah hutan. Selanjutnya ada jalan. Di sini saya mengambil jalan yang sudah diaspal. Untuk warnanya itu abu-abu aspal, warnanya itu gelap, bentukan jalannya memanjang, teksturnya halus karena jalanannya sudah diaspal. Dan untuk situsnya, jalanan aspal ini berada di tepi pemukiman warga untuk memudahkan akses aktivitas warga.